Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Pak Suyanto. Betul ya Pak? Orangnya manis ya Pak? Manis-manis buah manggis. Yang saya nggak tahan lihat janggutnya itu ya Bu ya. Bak lebah bergantung. Itu janggut idola para janda. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Hasan Hari Nasori. Kok jadi Hasan lagi? Yang saya hormati Ustadz Joko Widodo. Jadi Joko Sutrisno nggih. Jadi kalau singkatannya Jokosi gitu. Kalau Joko Widodo kan Jokowi. Yang saya hormati Ustadz Nur Zaman, para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh orang-orang tua kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kampung Tanah Luhur Fajar Baru Jati Agung Lampung Selatan. Saya tinggalnya di Waidadi Baru Sukarame Bu Pak. Cuman saya ini baru ngambil rumah juga di sini nih. Enggak tahu sebelah mana ya, karena belum dibangun. Nanti habis lebaran dibangun. Saya bingung rumah ini buat bini muda apa gimana gitu. Guyon Bu, jangan ngambek guyon. Jadi buat transit. Bosen di sana kesini dulu gitu. Jadi kita nanti bakal tetanggaan Bu. Tuh ada yang tanaman-tanaman rampai itu loh Pak. Pokoknya saya lupa, pokoknya tembusnya juga sini kan, sampai ke Kelapa Warna ya. Jadi kita bakal tetanggaan. Karena saya Bapak Ibu insya Allah ba'da lebaran ini mulai peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren di Dusun Tanjung Laut. Jadi saya berharap mudah-mudahan doanya, dukungan kita bersama pondok ini lancar pembangunannya. Ya saya berharap nanti Ustadz Hari, Ustadz Joko bisa ikut terlibat juga ya. Baik penyelenggaraan pendidikan pesantrennya, karena kita dua program. Ada program tahfiznya, ada program alimnya, kitab kuningnya. Ada penjurusan di situ. Juga ada pendidikan formalnya. Kalau Ustadz Hari sama Ustadz Joko kan sudah pengalaman mengelola pendidikan formal Islam terpadunya. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan kemudahan. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami banggakan anak-anak santriwan santriwati TPQ. Nama TPQ-nya apa ini? Ar-Ridho ya, sesuai dengan nama musola.
Saya dengar-dengar muridnya sudah lebih dari 100 orang. Subhanallah. 100 berapa Ustaz? 130. Ini baru direalisasi. Murid ngajinya sudah banyak. Semoga TPQ ini terus berkembang dan semakin berkualitas. Allahumma amin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sudah makan belum? Belum. Belum 3 kali itu mah. Ngakunya belum aja kalau makan anak-anak mah. Baik, malam ini tidak berpanjang lebar karena masa pandemi ya. Dan juga karena kita sudah capek puasa. Hanya saja saya ingin sampaikan di awal. Tadi Pak RT menyampaikan protokol kesehatan. Perasaan gak ada yang makainya Pak ya. Saya tadi pakai masker, malu saya tak lepas akhirnya. Masa saya sendiri yang maskeran. Cuman memang kalau saya ceramah Bapak Ibu pakai masker yang gak enak lah, lama-lama bau jigong. Coba cium maskernya yang udah dipanteng 1 jam. Yakin dah bau jigongnya. Jadi memang betul Pak. Protokol kesehatan, protokol medis itu cuman faktor penunjang. Yang sering dikatakan pemerintah itu 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan yang ketiga itu menjaga jarak. Ini perasaan empet-empetan malahan. Ya karena kalau menjaga jarak malah masuk angin ya Bu ya. Makanya empet-empetan biar enak, hangat rasanya. Jadi itu cuman faktor penunjang, bukan faktor utama. Cuman kampanyenya aja kelewatan. Udah kayak iya aja itu. Jadi cara menghadapi virus ini, faktor utamanya itu di diri kita. Imunitas. Daya tahan tubuh kita sendiri. Walaupun panjenengan pakai alat pelindung medis, katakan apa? APD ya? Istilahnya itu apa sih APD itu kepanjangannya? Alat pelindung diri. Udah kayak astronot Pak, kayak dokter sama perawat, kena juga kan? Jadi itu bukan ngedukung, yang paling utama adalah imunitas, daya tahan tubuh sendiri. Dan imunitas kita ini tergantung ketenangan hati dan pikiran. Makanya benar kalau kata dokter, penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Punya cicilan gak Bu? Waduh. Ini rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, karpet nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi. Makanya kalau nggak mau cepat mati Bapak Ibu, kurangi cicilan. Yang pokok-pokok saja, yang prinsip-prinsip. Baik, pada kesempatan nuzulul Quran ini saya hendak menyampaikan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yang hendak saya sampaikan terkait dengan golongan yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran. Bu, halo Pak, ngantuk enggak? Enggak ya? Itu apa sih? Nanti ajalah, sayanya keganggu itu. Nanti aja Le. Nanti Pak Ustadznya kepengen loh. Berhenti ceramahnya. Nanti aja ya. Biar enggak kerumunan gitu. Enggak kerubutan. Ceramahnya enggak lama kok, paling 3 jam. Kesuwen juga. Ya boleh 3 jam, tapi wani piro. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, golongan yang pertama yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Makanya kita ini enggak ketang dikit baca Al-Quran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Qur'an? Yakni orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Soalnya begini, ibu-ibu di hari kiamat nanti minta syafaat sama suami belum tentu bisa. Bapak-bapak minta tolong sama bini boro-boro. Bapak-bapak jangan ngarep di akhirat nanti bini yang nolong, belum tentu. Apalagi selama di dunia bikin sakit istrinya terus. Pernah nggak Bu disakiti? Jangan ngaku malu-maluin. Udah mudanya disakiti ya Bu, sering dibikin nangis, tuanya juga ngerepotin, stroke, bengek, cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Tuh kalau jenengan ngerepotin Pak. Di akhirat nanti kita ngarep syafaat dari anak belum tentu. Tapi kalau Bapak Ibu rajin membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an insya Allah akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat kepada yang rajin membacanya. Allahumma amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Tak tanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong. Atakabburu minal aghniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i akbah. Sombong orang kaya itu jelek, tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong jelek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya Bu? Kalau di sini mah cantik semua ya Bu ya. Ingat suatu hari di mana tidak ada guna harta yang disombongkan, jabatan kebesaran, anak-anak yang jadi kebanggaan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang nanti matinya menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, salah satunya yang bisa membuat kita damai menghadap Allah, amal solih kita, yakni rajin membaca Al-Qur'an. Ini tak ajarin Bapak Ibu, sehari kalau bisa baca Qur'annya 100 ayat per hari. Istiqomah, dawam, rutin. Enggak sanggup 100 ayat, turun 80. Enggak sanggup turun 50 ayat. 80 ayat itu paling 15 menit kok. Enggak sanggup 80 ya 50. Enggak sanggup 50, 10 ayat jadilah. Man qara'a asra ayatin, barang siapa yang membaca 10 ayat Al-Qur'an. Tapi tiap hari Pak, itu mah paling semenit bacanya kok. Coba hitung, Al-Falaq 5 ayat, Anas 6 ayat, 5 tambah 6 11. Udah lebih 1 bonusnya itu. Nggak nyampe semenit kita bacanya itu Pak. Sehari membaca 10 ayat saja minimal, lam yaktub minal ghafilin, maka dia tidak akan ditetapkan termasuk orang yang lalai. Begini ngitungnya Bapak Ibu. Orang baca Quran bulan Ramadan
hatam 10 kali. Ibu-ibu udah berapa kali hatam? 10? Boro-boro ya. 10 kali hatam Quran bulan Ramadan. Tapi habis lebaran berhenti baca Qurannya. Itu kurang bagus. Ndak dawam Bapak Ibu. Tapi panjenengan Pak hatam cuma 3 tahun sekali. Tapi membacanya tiap hari minimal 10 ayat urut dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Ngurut 10 ayat setiap hari. Maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada pembacanya. Oke, pokoknya mulai sekarang nih, usahakan, perjuangkan, paksakan. Tiap hari baca Quran minimal 10 ayat. Tapi kalau sedang datang bulan jangan ya Bu. Haram baca Quran sedang dalam keadaan haid. Ada yang berfatwa Pak, boleh baca Quran walaupun lagi haid, yang penting pakai pembalut. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Emang fatwa siapa? Fatwa Imam Samudra. Belajar agama itu harus jelas, jangan berfatwa masing-masing. Ini kadang-kadang zaman sekarang hati-hati Bapak Ibu, banyak orang yang agamanya mak jelas. Kita tanya lu belajar di mana? Ternyata internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Ustadznya, kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak jelas ilmunya. Termasuk tadi berfatwa, orang datang bulan boleh membaca Quran. Itu kan rusak-rusakan itu. Tapi beda dengan ngajar ngaji. Ustadzah ngajar Quran boleh walaupun datang bulan. Jadi murid Bapak Ibu sedang ngaji, datang bulan boleh, yang penting jangan dalam musola, yang penting jangan dalam masjid. Makanya kita dirikan tempat TPK sendiri, TPA sendiri Pak. Walaupun sedang datang bulan bisa ngaji, tapi anaknya masih kecil-kecil semua ya. Mak-mak tuh boleh ngaji kalau di TPA karena belajar. Tapi kalau untuk tilawah, kiroah, tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Istiqomah kan minimal 10 ayat per hari. Berkahnya ibu-ibu bakal rasakan. Bu, siap amal. Jangan sampai nanti sampai rumah ditanya lakinya, "Mae, opo? Ngaji apa tadi?" "Apa ya?" Masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Ini harus ada yang dibawa kalau pulang pengajian itu. Pokoknya, oh iya Pak, tadi Pak Ustadznya bilang tiap hari membaca 10 ayat. Istiqomah ngurut. Belum belajar membaca Qurannya nggak apa-apa. Yang penting panjenengan terus belajar. Walaupun salah-salah membaca Qurannya, selama kita sedang dalam proses belajar, Allah maafkan, tidak dosa. Malah pahalanya double. Pahala karena sedang belajar, satu. Yang kedua, pahala karena kesulitan membaca Al-Quran. Sama seperti orang yang tertatih-tatih mendaki tebing. Ini pertama nih. Yang kedua, yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ini kita ngomongin guru ngaji nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, tidak pernah berhenti belajar, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Bu, khairukum. Bahasanya begitu, Pak. Sebaik-baiknya kalian. Berarti berdasarkan hadis ini jelas, pekerjaan paling baik itu bukan jadi presiden. Pekerjaan paling mulia itu bukan jadi gubernur, bupati. Tapi pekerjaan yang paling mulia itu guru ngaji. Makanya Bu, punya anak gadis nggak? Punya. Kalau anak gadisnya yang jawab punya, kok anak-anak lagi ya. Emang kapan kamu beranaknya? Masya Allah. Nggak apa-apa ngeramein tuh anak-anak ya. Jadi nek panjenengan punya anak gadis,
dilamar calon mantu, kerjanya guru ngaji, langsung terima. Tanya calon mantunya, kamu kerja apa? Guru ngaji, langsung terima. Setuju nggak kira-kira? Masya Allah, berat rasanya ya Pak. Kalau emak-emak tuh jawabnya apa? Emang anak gua suruh makan Quran gitu? Sadis ngejawabnya. Ini ada perumpamaan. Ada dua laki cowok ngelamar anak gadis kita. Yang satu guru ngaji, gawaannya sepeda jengki. Yang satunya cowok keren, parlente, tapi nggak pernah sholat. Tongkrongannya Pajero Sport. Kira-kira nih yang panjenengan terima jadi mantu yang jengki nopo Pajero? Ulang sekali lagi pertanyaannya. Yang diterima mantunya sing jengki nopo Pajero? Matre. Padahal pekerjaan paling baik itu ya guru ngaji. Oke, begini Bapak Ibu. Kita nggak punya anak yang jadi guru ngaji. Mantu kita pun bukan guru ngaji. Tapi minimal yang ketiga, muliakanlah guru ngaji. Cocok apa cocok? Iya Pak ya. Rasakan berkahnya Bu memuliakan guru ngaji anak-anak kita Pak. Saya tegaskan kali panjenengan tidak akan pernah berkah ilmu anaknya, masa depan anaknya, orang tua yang tidak memuliakan guru ngaji. Apalagi orang tua yang menganiaya guru ngaji. Sampai di Teluk Betung ada kejadian guru ngaji sampai diketok sama pakai pistol sama oknum Pak. Itu kalau dia nggak serius tobatnya, maka nggak akan berkah anaknya. Lihat masa depan anaknya bakal jadi apa itu. Makanya ada kejadian Pak, TPA di lingkungan saya, anaknya pulang nangis, ngadu sama bapaknya, berantem sama kawan. Bapaknya kan gitu, emosian. Ada nggak sih bapak-bapak tukang emosian tuh? Yang mana? Pengen lihat rainya kayak apa tuh orang? Emosian aja, langsung ke TPA, guru ngajinya dituding-tuding mukanya. Guru ngajinya menang aja. Nama guru ngajinya siapa? Joko. Kok sama namanya? Joko. Namanya Joko itu kan manis-manis ya Bu ya. Ngalah sama kayak Joko di sini, manis betul. Makanya presiden kita namanya Joko. Dituding-tuding jidatnya, hidungnya, guru ngajinya menang aja. Ya namanya anak berantem nakal kan wajar ya. Tapi ngapa guru ngaji yang jadi sasaran? Yang pegel saya nggak tahan Pak, kata saya, anak bapak tidak bakal berkah hidupnya, termasuk bapak, kata saya, berani ngebentak guru ngaji. Saya pikir dia mau nempelin saya ya Bu. Pak, sudah tak siapin tangkisannya itu, kalau perlu ngejejek juga tuh Pak. Saya pikir begitu karena nggak tega lihat guru ngaji dituding-tuding. Begitu saya ngomong, mungkin omongan saya itu mirip omongan malaikat Israel kali. Dia langsung gemetar Pak, keringet dingin. Waduh, ternyata saya bisa seram juga ya. Dia langsung diam, pulang ke rumah. Nggak lama datang ke rumah saya. Ustadz, kata dia, saya jadi takut. Gimana masa depan anak saya, kok saya sudah marah-marah sama guru ngaji? Gimana caranya biar saya nggak kena tulahnya? Gampang. Sampean datang ke rumah Ustadz Joko tadi itu, bawa, jangan tangan kosong, gula, kopi, teh, buah. Ternyata bener, beli anggur 1 kilo, salak 2 kilo, jeruk 2 kilo, apel 2 kilo, bawa ke rumah Ustadz Joko itu. Besoknya Ustadz Joko datang ke saya, ternyata buahnya dibagi 2 sama saya. Subhanallah. Kata ustadznya itu, coba tiap hari ada yang marahin saya, kata dia. Sogeh saya. Jadi memang penting Bapak Ibu, guru ngaji itu Allah yang muliakan, Rasul yang muliakan.
Maka kalau kita memuliakan guru ngaji, sama saja kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan kita beserta keturunan pun akan mendapatkan cipratan kemuliaan. Nah, gimana cara memuliakan guru ngaji? Nih, ngapura nggih. Buat orang tua saya sampaikan, anak kalau pengen ngaji ke TPA, ke TPK, pertama kali daftar, jangan suruh berangkat sendiri. Anterin. Bapaknya sibuk karena cari nafkah, ibu-ibu nganter. Gimana nganter, Bu? Ustadz, ustadzah, abi, umi, Pak Yai, Bu Nyai, titip anak saya. Mohon betul ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kami ikhlas. Itu nitip namanya. Kalau dia bandel ngelawan, gebuk pantatnya, kami rela. Tapi kalau dia goblok, ngajinya nggak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya. Opo meneh mama. Iya Pak. Jenengan jangan marah loh kalau anaknya goblok. Itu keturunan itu. Kalau nggak nurun bapak, ya nurun mama itu biasanya. Cuman buat anak-anak, Pak Ustadz kasih tahu. Kalau kata guru saya, pada prinsipnya nggak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Iya Pak ya. Sebodoh-bodohnya anak kalau rajin pinter juga. Sepinter-pinternya anak kalau malas, kerjaannya main HP, kerjaannya Android, main game, geblek juga pada akhirnya. Maka mohon sama pemerintah itu cepatlah sekolah dibuka. Karena anak sekarang jadi geblek semua. Gara-gara Android ini Pak. Apalagi anak jenengan TK, SD kelas 1 yang sekolah mamanya. Sekolah daring itu. Apalagi anaknya itu kadang-kadang nggak nyambung diajar mamanya. Pancasila, Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Mana Esa. Ngulang, nggak kelar-kelar. Mamanya kuasa digebukin anaknya Pak. Allahu Akbar. Makanya sekali lagi antar ke guru ngaji. Diantar ke guru ngaji. Bagusnya pakai DP. Rogoh kantong. Ini Pak Ustadz DP-nya 5 juta. Di Pajar Baru ada. Boro-boro. Oke, nggak segitu amat, nggak apa-apa. Yang penting ada pengorbanan. Saya itu heran Bapak Ibu. Di media sosial saya membaca, kata orang artis dibayar mahal, tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Di Indonesia ini gaji guru paling murah, apalagi guru honorer. Kadang-kadang malu, sekolahnya sekolah favorit, Islamnya Islam terpadu, bayar SPP-nya saja mahal, gaji guru 800 sebulan. Bahkan masih banyak di Indonesia ini Pak, gaji honor cuma 300.000 sebulan, 250.000. Gaji guru paling mahal itu Norwegia, sebulannya hampir 400 juta rupiah kalau pakai rupiah. 400 juta loh Pak, gaji sebulan. Bisa nggak di Indonesia begitu? Bisa, kalau saya yang jadi presidennya. Kalau saya jadi presiden, saya janji Pak Ustadz hari saya langsung jadikan menteri agama. Amin. Ustadz Nurul Zaman menteri pemuda olahraga, Ustadz Joko menteri pendidikan, Pak RT langsung menteri dalam negeri. Pengalaman ya Pak jadi ketua RT. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Itu Norwegia. Kita ini murah. Sedangkan artis mahal banget. Kita ingat Trio Macan. Tahu Trio Macan? Saya aja tahu apalagi sampean Pak. Trio Macan nyanyi Iwak Peyek Nasi Jagung. Satu lagu 30 juta. Nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Via Valen, saya nganti memutih rambutku. Rak bakal luntur tresnoku pret. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siapa lagi? Siti Badriah. Emang lagi santik.
Saya aja bisa ya. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica. Satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, saya ceramah bengak-bengok di sini. Udah ngelak, mana habis puasa, mana habis taraweh. Ceramahnya nggak tahu nih udah berapa lama, nggak segitunya. Tapi ikhlas Ustaz, ikhlas. Saya mah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan ya. Allahu Akbar. Tapi sakjane Bapak Ibu, saya itu malu lah. Malu sama guru ngaji. Guru ngaji itu coba lihat di mana-mana guru ngaji disangoni alhamdulillah, nggak dikasih ngempet rasa. Ngerak popo, is okay waya aku rapopo. Guru ngaji itu Pak, tanggal muda nih, wayahnya gajian, nggak dikasih, nggak nagih, nggak. Mengapa nggak nagih? Karena dia merasa mengajar Al-Quran, dia membawa Al-Quran, dia jaga kehormatan Al-Quran. Coba jenengan anaknya kursus matematika, telat tanggal nggak bayar, ditegur. Bimbel bahasa Inggris, kursus musik nggak bayar, ditegur. Sekolah-sekolah favorit di Bandar Lampung Pak, SPP nunggak, begitu ulangan, UAS, ujian akhir semester diblokir situsnya, nggak bisa ikut ulangan daring anak jenengan. Betul kan? Pengalaman tuh guru-gurunya. Kadang-kadang kasihan gurunya yang makan hati. Gurunya mau buka, pihak yayasan nggak boleh, galak. Harus bayar dulu baru dibuka. Allahu Akbar. Tapi ngaji, orang guru ngaji dikasih terima, nggak juga nggak apa-apa demi menjaga kehormatan Al-Quran. Makanya saya kadang malu dengan para guru ngaji. Makanya kita yang harus sadar, yang waras itu kita, yang kudu mikir itu orang tua. Ya, guru ngaji juga mesti makan ya. Ya kalau ibu saya Pak puluhan tahun ngajar ngaji, nggak ada bayaran Bu, tapi punya kebun ibu saya. Yang nggak jadi masalah. Kadang-kadang kasihan guru ngaji beras habis, bini, jangan dikira bini guru ngaji itu solehah semua. Ada bini guru ngaji itu judesnya bukan main, makan hati. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Ada Pak, makanya guru ngaji udah uring-uringan di rumah kena marah. Karena guru ngaji belum bisa beli beras, belum ada setoran. Makanya guru ngaji di kampung saya ngasih kodenya pintar, pakai ejaan orang Sumatera Selatan itu. Bada sebah, yada seyah, roda sero, bayarok. Bada sebah, yada seyah, roda sero, bayaro. Ikro ditutup, juz amma nggak ngaji, ngajinya bayaro. 1 jam muter-muter bayaro, bayaro. Ya anak-anak apal, walaupun masih PAUD. Sampai di rumah ibunya nanya, ngaji apa tadi? Bayaro. Oh bayaro. Apa kata ibunya? Gisok njok tahu guru ngaji. Soda seso, bada sebah, roda sero, sobaro. Sabar lagi tuh guru ngaji. Coba kita berhitung jenengan ngudut ya Pak. Ngudut itu dimurah-murahkan 10.000 sehari. Kalikan sebulan 300.000. Kalau buat ngudut saja bisa 300.000. Mbok yau kita nyisihkan buat guru ngaji juga 300.000. Nggak usah banyak-banyak murid guru ngajinya, 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Guru ngaji sebulan dapat 6 juta, langsung kredit Agia. Minimal ya Avanza gitulah minimal. Iya dong, kan keren guru ngajinya. Ada yang protes nang Bandar Lampung, Ustadz saya kan nggak ngudut. Ya kalau nggak ngudut mah enak, double dong 600.000. 600 kali 20, 12 juta. Guru ngaji dapat 12 juta sebulan, nggak jadi nyicil Agia, langsung Innova. Wah keren Pak.
Kalau kita mau sisihkan sedemikian rupa, coba orang kursus musik 3 juta sebulan berani bayar? Bimbel Pak, di lembaga-lembaga kursus bimbel itu satu paket 10 juta, orang berani bayar? Ini ngaji loh, keberkahan ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang dapat keberkahan Al-Quran. Allahumma amin. Oke, segitu dulu yang itu. Dikit lagi. Yang berikutnya yang mendapatkan kemuliaan Al-Quran adalah yang menghafal Al-Quran. Ini bagusnya Ustadz Nur Zaman, Ustadz Joko, Ustadz Hari. Anak-anak ini sembari ngaji, baca ya, juga diajarin hafal juga. Sedemikian rupa, karena favorit itu kan. Ya seneng kan Bapak Ibu anaknya hafal juz amma, mamanya aja kulhu nggak lurus ya. Anaknya hafal juz amma, bisa jadi imam. Mantep Pak. Kalau panjenengan nanti mati yang ngimam anaknya sendiri, kan bangga kita. Yang mimpin tahlil anaknya, yang mimpin yasin anaknya. Ustadz Hari tinggal mimpin doa terakhirnya. Ya itulah yang paling gede amplopnya kan. Guyon-guyon. Jadi anak bangga ngimamin sholat jenazah, ngurus orang tuanya, yang memandikan anaknya, yang mengkafani anaknya, yang ngimam sholat jenazah anaknya, yang nyambut dia yang lahat juga anaknya. Luar biasa. Maka minimal anak-anak kita ini hafal juz amma, bisa jadi imam sholat, bisa gantian ngimam taraweh. Mudah-mudahan Allahumma amin. Hafal Al-Quran. Nah kalau panjenengan punya anak yang hafal Quran, maka 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas itu siapa saja? Bapak, habis bapak, kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, canggah, bar canggah, wareng, bar wareng, udek-udek. Senes budek ya Bu ya. Udek-udek. Yang nomor 7, gantung siwur. 7 nasab ke atas. Yang nomor 8 geropak santet. Nomor 9 debok bosok. Debong pisang maksudnya kali ya. Yang nomor 10 galih asem. Ini orang Jawa loh yang bikin istilahnya. Jadi 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya enggak kita yang hafal Quran Bapak Ibu, anak kita. Enggak anak kita cucung, enggak cucung yo cicit, enggak cicit yo cucung canggah, cucung wareng, cucung udek-udek, cucung gantung siwur, ada yang hafal Quran. Allahumma amin. Yang selanjutnya, siapa lagi yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Yakni orang yang mendakwahkan Al-Quran, hamilul Quran, hamilu rayatul Islam, orang yang hamil Al-Quran, orang yang mendakwahkan Al-Quran, hamilu rayatul Islam, mereka adalah yang membawa panji-panji Islam. Pada hari kiamat nanti mereka akan membawa bendera-bendera Islam. Maka dakwahkan Islam. Tapi ingat, dakwahkan ini namanya pendakwah. Enggak semua pendakwah itu ulama, Pak. Enggak semua penceramah itu ulama. Malah zaman sekarang kebanyakan penceramah itu memang bukan ulama. Dan tidak semua ulama itu pintar ceramah. Gini apa nggih? Banyak ulama pakar tapi enggak ahli dalam pidato. Tetapi banyak penceramah, dia bukan ulama. Artinya setiap penceramah harus mawas diri, nggak boleh keminter dan nggak boleh juga minterin, dan nggak boleh gumedi. Tahu gumedi Bu? Apa gumedi itu bahasa apa ya? Nggak boleh kegedean rasa, mentang-mentang ceramah keren terus minta dimuliakan seperti ulama. Semua perkataannya harus diikuti, ya enggak juga. Yang namanya penceramah juga manusia, nggih napa nggih? Karena begini Bapak Ibu, yang namanya ceramah ya, walaupun disampaikan satu ayat, selama itu baik, ambil. Makanya gini, buat adik-adik juga yang sedang belajar da'i-da'iyah, ya nggak apa-apa, walaupun belum pinter bener, udah berani kultum nggak apa-apa. Jenengan Pak kultum taraweh, cuman baca satu hadis jadilah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Bapak Ibu, mari kita muliakan akhlak masing-masing. Demikian kultum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyampe semenit kultumnya, enggak apa-apa. Orang mah 7 menit, dia mah cuma semenit, enggak jadi masalah. Enggak harus nunggu pintar menyampaikan kebaikan itu, enggak harus. Enggak harus jadi ulama gede dulu, tidak. Kan ada pepatahnya. Ungdur maqal wala tandur man qal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Pepatah orang Indonesia mengatakan, walaupun keluar dari buntut ayam, selama itu telur ambil. Ya Pak ya. Tapi walaupun keluar dari buntut Syahrini, tapi kuning-kuningnya jangan diambil. Itu bukan emas Bu, walaupun kuning. Artinya kita ambil kesananya. Nah, para mubaligh, termasuk saya ini kan mubaligh. Para mubaligh itu nggak boleh salah dalam bersikap. Nggak boleh juga mengkamuflase agama demi kepentingan pribadinya, nggak boleh. Makanya ada kejadian kan di Jawa Barat, babi ngepet. Tak kira beneran itu babi ngepet ya Pak. Untung saya nggak ikut nyebarin informasinya, ternyata hoax. Yang ngarang ustadznya biar terkenal. Ujung-ujungnya kan masuk penjara itu. Dia beli babi harga 900.000, lalu dilepas, ditangkapnya sendiri. Lalu pamer bisa nangkap babi ngepet. Padahal memang nggak ada babi ngepet, yang ngarang. Ustadz Hari mau terkenal nggak? Beli babi lepas tangkap. Besok ditelikung sama Pak Polisi. Itu kan pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Hati-hati dengan zaman sekarang. Walaupun pakai peci, pakai jubah agama, belum tentu yang disampaikan itu benar. Jangan-jangan nipu kita. Wong dia bukan ulama kok. Makanya kiai saya cerita, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali Pak? Pernah lah. Wong saya juga sering dulu. Masih kecil Pak, di kampung. Kan sungai. Jadi karena nggak ada WC Bu di kampung saya zaman dulu itu. Jadi kalau pagi-pagi itu Pak lari ke sungai pengen cari posisi yang paling atas. Begitu kita nongkrong perasaan kita sudah paling atas. Ada ternyata di depan kita. Masya Allah. Makanya saya ditanya Ustadz apa hukumnya wudhu mandi di kali yang dipakai berak. Sah nggak wudhunya? Jawabannya sah wudhunya. Yang penting nggak pas kuning-kuning aja. Kalau pas kuning-kuning, anyutin dulu yang kuning-kuning itu. Kan air mengalir soalnya. Yang nggak boleh tuh air yang menggenang. Apalagi air menggenang kurang dari 2 kula. Ada najis di situ, ya najis, mutanajis dia. Tapi kalau airnya sak kolam renang, kan banyak tuh berkulah-kulah tuh. Walaupun jenengan sambil menyelam pipis gitu, boleh, nggak najis di situ. Teman jangan keminum air kolam renang tuh. Nanti kok agak asin-asin ya. Ini bekas siapa kira-kira? Jadi ceritanya ada santri berak di kali. Lagi berak di kali disundul ikan. Jeduk. Kecebur dalam kali. Mantep nih ikannya Bu. Ya kena ewa wader ya nggak mungkin lah. Apalagi ikan buraya. Nyundul mah nggak kerasa nggak. Ini yang nyundul ikannya gede. Si santri kuasal pulang ke rumah dia ngambil jaring, ngambil jala, ngubek-ngubek dia setengah jam dapat ikannya segede paha. Masya Allah. Si santri kaget, pantesan aku disundul ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Dibawa pulang ke rumah, Pak, yang namanya masih awam, masih ngaji. Muncul rasa-rasa. Ini ikannya kok aneh, jangan-jangan putri duyung ini. Main sundul gitu saja. Tanya sama Ustadz. Ustadz Hari kali ya. Ustadz mau tanya apaan? Saya tadi berak di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkap tapi aku bingung. Bingung apaan? Niki iwae halal nopo haram? Kata Ustadznya nanti dulu kita buka kitab. Buka kitab Arabnya gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya.
Kata ustadznya begini, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata santrinya, kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Dengerin aja kata ustadznya. Ini artinya rajulun, bila ada laki-laki kesundulun, kesundul, iwaun, iwa ikan, maka ikannya haram, nggak boleh dimakan. Oh ngono toh. Ya sudah, pulangin ke sungai lagi. Mumpung iwak gabusnya masih hidup. Kata kiai, kata ustadznya, nanti dulu. Baca kitabnya belum selesai. Yang namanya ngaji nggak boleh tanggung. Selanjutnya kata beliau, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustate kebagian setugel alias separohan, halal dia. Kata santrinya yang ngomong, Pak Ustadz, kalau pengen parohan mah. Kata ustadznya, nanti dulu, dikit lagi. Wa in ustadzun kabehun. Ternyata pengen semua Bapak Ibu. Artinya ada Pak, sebetulnya dia ngerti agama, tapi mengkamuflase agama demi kepentingan pribadinya. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Makanya nek panjenengan ngelihat di mana-mana orang ceramahnya nyaci maki, jangan ikut ya Pak, Bu. Nggak ada yang namanya ceramahnya nyaci maki itu. Gaya-gayaan berani. Orang bukannya nggak mau ngeladeni, takut sama sintingnya. Ceramah ndak boleh maki-maki. Dakwah itu harus menyadarkan, merangkul, bukan memukul. Setuju nggak kira-kira? Maka dakwahkanlah Al-Quran dengan cara yang bermoral. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Islam ini indah. Saking indahnya setiap orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Tanggung jawab kita umat Islam menampilkan Islam yang indah-indah. Insya Allah. Segitu aja dululah ceramahnya ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya, kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Setuju gak kira-kira? Baik, demikian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita dukung terus TPA, TPQ kita ya Bu ya. Dengan pengorbanan kita, ini yang wakaf tanah musola, wakaf tanah TPQ juga saya doakan. Rezekinya berkah. Di akhiratnya masuk surga beserta semua anak cucunya. Allahumma amin. Begitupun kita yang berkorban demi pendidikan anak-anak kita, mudah-mudahan berwasilah dengan ikhtiar dan pengorbanan kita, anak-anak kita menjadi solih dan solihah semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.